Kita kembali lagi untuk sama-sama beribadah dan kita mau mempersiapkan hati kita mau masuk dulu ke dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kau berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan di hidup kita. Tidak gentar dan kita mau mengangkat tangan kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganmu, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku. lembah yang dalam, lembah yang dalam kan ku lewati. Sebab Engkau beserta kita. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus. Oleh kuasa Yesusku. Sama-sama kita mau mengangkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh, oh. Sekali lagi, wow. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh, oh. Yesus, kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar langkahku. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, Berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Haleluya. 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 Mari kita semua mau datang di hadirat Tuhan. Yes. Dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan penuh rasa ucapan syukur. Amin. Bahwa dialah yang merangkai jagat raya, yang menciptakan alam semesta, dan pemilik kehidupan kita semua. Haleluya. Yes, haleluya. Yuk sama-sama mari kita siapkan untuk kita boleh nyatakan pujian ini menjadi deklarasi iman kita di hadapan Amin. Tuhan. Haleluya.
pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kita pegang hati kita, kita mau katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Sama-sama kita mau katakan, great is our God. Yes, haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, pelukis cakrawala yang merangkai jagat raya. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan kami Yesus, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari semua kita katakan, kita mau angkat tangan kita. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Wow. Great is our God. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari yang sudah memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan tarian, kini tiba saatnya kita mau masuk di dalam penyembahan kita, di dalam roh dan di dalam kebenaran. Mari semua kita boleh tenangkan hati kita, kita pandang tata salib kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Yesus, yang kami mau persembahkan hanya kepadamu Bapa. Kiranya Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan, dan Engkau temukan kami semua setia di hadapan Engkau. Haleluya Tuhan. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Sekali lagi kita mau katakan, jiwaku sungguh merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai
akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Kita mau katakan, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, kau yang ku cinta, kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, Yesus, kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Oh Yesus, kau kekasih jiwaku. Haleluya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami Tuhan bersyukur, sebab Engkau yang teramat baik. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Engkaulah batu karang kami, Engkau ombak keselamatan kami, Engkau kota perlindungan, Engkau sinar yang terang kami Bapa. Kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan, sebab Engkau yang agung Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, Hosana Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Engkau Yesus yang perkasa, Engkau Yesus anak Daud, Engkau juru selamat kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau teramat baik, Engkau yang teramat dahsyat. Yes Tuhan, terima
Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau tunduk akan firman-Mu dan kami mau dengar firman-Mu Yesus. Persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan. Dan Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan luar biasa dan ajaib Yesus. Inilah hati kami, inilah hidup keluarga Gregorio di hadapan-Mu Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Selamat malam, apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Salam sejahtera menyertai kita semua, dan kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan setiap kita, sehingga hari demi hari kita bisa lalui, minggu demi minggu kita bisa melalui semua karena kebaikan Tuhan. Puji syukur kalau kita sudah menaikkan puji-pujian, kita sudah menaikkan penyembahan kita. Mari saya undang, satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, segala kebaikan-Mu di malam hari ini Tuhan. Di ibadah hari Jumat, malam puji dan doa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan setiap kami, sehingga Kau bisa hantarkan kami hari demi hari, minggu demi minggu, untuk kami masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa berkarya, berbakti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar ajak kami untuk kami bisa berduduk diam. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-6. Mazmur 116 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Saya bacakan sekali lagi ayat yang singkat ini, tetapi ini sungguh bermakna sekali untuk hidup setiap kita pada malam hari ini. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Apa arti, apa maksud dengan orang-orang sederhana menurut penulis dari Mazmur 116 ini? Mari kita mau belajar sama-sama. Kita mau selidiki sama-sama apa yang dimaksud dengan kalimat orang-orang sederhana. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan memelihara, Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi. Allah kita sangat mengasihi, menyayangi orang-orang yang sederhana. Ketika kita lemah, kita tidak berdaya, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhanlah yang akan membimbing kita. Tuhanlah yang akan membangkitkan kita dari kekalahan menuju kemenangan. Bahkan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mengajak kita untuk kita bisa mengerti apa itu orang-orang sederhana yang dimaksud di Mazmur 116. Saya percaya ketika kita mengerti ini, Tuhan memelihara hidup setiap kita semua. Haleluya, amin. Ada 3 hal yang saya mau beritahu pada malam hari ini. Kebenaran yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, yang saya catat apa yang dimaksud dengan orang-orang sederhana menurut penulis Mazmur 116. Yang pertama, dalam terjemahan New English Version dikatakan butuh pertolongan. Orang-orang sederhana itu artinya orang-orang yang butuh pertolongan atau orang yang tidak berdaya. Dalam bahasa Inggrisnya helpless, butuh pertolongan, tidak berdaya. Nah, saya memberitahu bahwa tidak diketahui siapa penulis Mazmur 116 ini.
tidak diketahui. Tetapi coba kita pikirkan, misalnya, andai kata yang menulis pemazmur ini adalah Salomo, Daud, atau Musa, yang faktanya mereka bukanlah orang-orang yang butuh pertolongan. Saya mau beritahu, penulis Mazmur bukan satu orang saja, bukan hanya Daud, tetapi penulis Mazmur ada juga Daud, ada juga Salomo, ada juga Musa, ada juga Asaf, dan banyak lagi orang yang menulis kitab Mazmur. Tetapi yang saya mau coba kemukakan, ada 3 tokoh yang kita kenal baik, yang sering kita sebutkan. Mereka adalah orang-orang yang menulis kitab Mazmur: Daud, Salomo, dan Musa. Dan faktanya 3 orang ini bukanlah orang yang butuh pertolongan, bukanlah orang yang tidak berdaya. Mereka jelas memiliki spesialisasi di bidangnya. Tetapi mereka masih berkata bahwa mereka butuh pertolongan. Mereka tidak berdaya. Mereka tidak berdaya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mereka dipelihara Tuhan karena mereka selalu butuh pertolongan Tuhan, dan mereka tidak berdaya tanpa Tuhan. Mereka faktanya di kelihatan mata kita, mereka bukanlah orang yang butuh pertolongan. Daud seorang yang luar biasa. Dari remaja sudah dapat pekerjaan dan dikasih tanggung jawab pelihara kambing domba. Kambing dombanya mending banyak, cuma 2 atau 3 ekor. Lagi ngangon kambing, lagi ngangon domba, ada harimau, ada singa, ada beruang, dikalahkannya lah hewan buas itu. Dari masih remaja udah berani-beraninya nantang Goliat yang tingginya 2,5 meter, yang hampir 3 meter tingginya. Berani-beraninya si Daud yang kecil begini, modal ketapel, bisa mengalahkan Goliat. Bukan orang sembarangan, bukan orang yang tidak berdaya, bukan orang yang butuh pertolongan, tapi dialah seorang jenderal perang yang luar biasa. Daud memenangkan berbagai macam peperangan dan mendapatkan berbagai macam rampasan perang dari tempat yang dia kalahkan. Daud bukan orang biasa. Saul pernah mau bunuh dia 2 kali. Saul sebagai raja, kurang kuasa apa seorang raja semacam Saul? Tapi Daud tidak berhasil dibunuhnya. Karena apa? Karena Daud bukan orang yang sembarangan. Dia orang yang luar biasa. Faktanya Daud adalah orang yang luar biasa. Jenderal perang. Salomo, jelas Salomo bukan orang biasa. Dia orang yang kaya raya. Dia orang yang banyak uang. Dia dikaruniai kepintaran oleh Tuhan, hikmat kebijaksanaan untuk memelihara kerajaan Israel. Salomo tidak pernah pergi perang, tetapi Israel begitu makmur selama pemerintahan Salomo. Alkitab menulis di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari saudara-saudara dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Mainannya nggak perak lagi, mainannya emas. Nggak main-main bikin perisai 600 sikal. 600 sikal artinya 6.000 gram. 6.000 gram artinya 6 kilo emas. Kalau hari ini 1 gram emas 800.000, boleh dikalikan 6.000. 800.000 kali 600.000, boleh hitung sendiri. Perisai emas harganya miliaran. Dikatakan lagi di 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-21, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu menjadi dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga
pada zaman Salomo. Dan ayat yang ke-23 dikatakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal apa? Kekayaan dan hikmat. Jelas ini bukan orang yang tidak berdaya. Jelas ini bukan orang yang butuh pertolongan. Kita yang butuh pertolongan. Kita yang tidak berdaya. Tapi Salomo bukan orang yang butuh pertolongan. Malah Salomo menolong orang. Salomo bukan tidak berdaya, tapi Salomo bisa menolong setiap orang. Bisa berikan subsidi kepada orang yang lemah, kepada orang yang tidak berdaya. Tetapi di hadapan Tuhan, Daud, Salomo, Musa, mereka tidak berdaya. Dia bilang, aku butuh Tuhan. Aku gak berdaya. Aku tidak ada artinya. Macam Musa umur 120 tahun. 40 tahun pertama dia di Mesir, mendapat pendidikan seorang pangeran Mesir karena dia adalah anak angkat dari Firaun. Anak angkat dari putrinya Firaun. Jelas dia mendapat fasilitas seorang pangeran. Mendapatkan pengajaran yang luar biasa, pendidikan yang pintar, cara berkuda, cara memanah, cara berperang. Musa bilang apa? I am everything. Aku segala-galanya. 40 tahun kemudian, Musa lari ke padang gurun. Musa bilang, I'm nothing. Aku gak ada apa-apanya. Di padang gurun aku gak ada apa-apanya. Tetapi 40 tahun kemudian ketika Tuhan memakai Musa, Musa kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa bilang, God is everything. Dia tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhanlah yang membuat Musa dapat melakukan begitu banyak hal. Tetapi Musa sendiri bukan orang yang butuh pertolongan. Musa sendiri bukan orang yang tidak berdaya. Tetapi mereka butuh pertolongan Tuhan. Di mata Tuhan, di matanya mereka, Tuhan itu adalah segala-galanya. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Mereka butuh bantuan Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Dan mereka tidak berdaya tanpa Tuhan. Ini yang harus kita pelajari. Yang harus kita mengerti. Bahwa mungkin hari ini kita orang kaya. Kita punya banyak kenalan orang hebat. Kita pintar. Kita berprestasi. Di kantor kedudukan kita tinggi. Tapi saya mau beritahu, di hadapan Tuhan, kita ini nol. Kita ini tidak berdaya. Kita harus selalu minta pertolongan Tuhan. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Kita harus selalu mengakui bahwa tanpa Tuhan aku tidak ada apa-apanya. Bahwa tanpa Tuhan aku tidak berdaya. Kita harus sering mengatakan itu. Maka Tuhan akan memelihara setiap kita. Setiap kita yang butuh pertolongan Tuhan, yang tidak berdaya tanpa Tuhan, Tuhan mau pelihara kita. Tuhan tidak mau pelihara orang yang sombong. Tuhan tidak mau pelihara orang yang congkak. Tapi Tuhan mau pelihara orang yang seperti kita, yang butuh pertolongan, yang tidak berdaya tanpa Tuhan. Ada amin? Terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang selalu butuh pertolongan Tuhan. Daud mengakui dalam Mazmur 18 ayat 2 sampai ke 4. Mazmur 18 ayat 2 sampai 4. Ini tulisan Daud. Dikatakan ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Kekuatanku ya Tuhan. Bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Ini Daud yang ngomong, menyatakan bahwa tanpa Tuhan aku gak berdaya. Tuhanlah kota bentengku, Tuhan kubu pertahananku, Tuhan gunung batuku, tempat berlindungku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sekarang saya mau beritahu, tanpa Tuhan Daud bisa. Dia punya kemampuan hebat, tapi dia sadar. Dia sadar bahwa dia perlu Tuhan. Dia sadar bahwa dia butuh Tuhan. Dia tidak berdaya
tanpa Tuhan. Kalau kita mau dipelihara sama Tuhan, kita harus bergantung sama Tuhan. Mungkin kita pintar, tapi di hadapan Tuhan, jangan anggap kita pintar, tapi anggaplah kita tidak berdaya. Anggaplah kita butuh pertolongan. Kita harus menjadikan pribadi kita semakin rendah di hadapan Tuhan, semakin kecil di hadapan Tuhan, biar Tuhan semakin besar, biar Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan orang-orang sederhana? Yang kedua adalah rendah hati. Ditulis dalam Alkitab simple heart, rendah hati. Amsal 29 ayat 23, Salomo yang tulis. Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Kalau kita mau dipelihara Tuhan, yang kedua kita harus belajar rendah hati. Orang yang sederhana adalah orang yang rendah hati. Lawan kata rendah hati adalah apa? Angkuh, sombong, congkak. Itu kekejian di mata Tuhan. Tuhan gak seneng orang sombong, Tuhan gak seneng orang angkuh, Tuhan gak seneng orang congkak. Tuhan gak mau kita mengandalkan diri sendiri. Memang kita pintar, memang kita hebat, memang kita punya kedudukan tinggi, tetapi di mata Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dan haruslah setiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya biarlah Tuhan semakin tinggi, Tuhan semakin dipermuliakan. Kita jangan main-main sama Tuhan. Tiba-tiba ada virus yang gak kelihatan mata aja kita kalang kabut. Betul tidak? Jangan main-main sama Tuhan. Mungkin kita punya pengalaman pintar, tetapi di hadapan Tuhan kita layaknya embun di pagi hari yang sebentar saja hilang lenyap. Amsal 11 ayat yang kedua, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati punya hikmat. Hikmat dari mana? Dari Tuhan. Karena orang yang rendah hati itu kesayangannya Tuhan. Dan Tuhan mau memelihara orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang simple, yang rendah hati, yang sederhana, yang tidak ada keangkuhan, tidak menganggap dirinya hebat, tapi semata-mata kehebatan yang kita miliki itu semuanya berasal daripada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang kelima, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Gak perlu tinggi hati, gak perlu tinggi diri, rendahkan diri, rendahkan hati, terutama di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melihara setiap kita. Jangan menganggap diri sendiri yang paling hebat, yang paling luar biasa. Beda dengan Salomo, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia menganggap bahwa tanpa Tuhan dia tidak ada artinya. Salomo bilang, tanpa Tuhan aku gak ada artinya, aku gak ada apa-apanya. Padahal kalau kita baca lagi di 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-26, Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Fungsinya apa kalau tiba-tiba Yerusalem diserang? Kereta-kereta itu standby. Kereta-kereta itu siap untuk membela raja. Ayat 27, raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Haleluya. Batu di Yerusalem itu perak, bukan batu, tapi perak. Salomo. Dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Garis bawahi, Salomo beli dengan harga pasar, dia nggak pakai harga grosir. Padahal kalau Salomo mau nawar harga grosir bisa, karena Salomo tidak beli kuda 1 ekor, tetapi dia membeli kuda
kuda, banyak kuda, banyak kereta kuda. Kalau dia mau bilang saya mau nawar harga grosir, bisa. Tapi Salomo nggak mau harga grosir, nggak level harga grosir. Salomo beli dengan harga pasar. Salomo yang begitu kaya, yang begitu terhormat, yang begitu hebat, di hadapan Tuhan dia merendahkan hatinya. Dia merendahkan dirinya. Dia bilang apa? Tanpa Tuhan aku nggak ada artinya. Tanpa Tuhan aku nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan aku benar-benar tidak mampu, tidak bisa, tidak hebat. Bahkan Salomo bilang di Amsal 30, dia sebagai Agur Biniak, yang dia bilang aku adalah orang yang paling bodoh, yang tidak berhikmat. Dia katakan begitu. Padahal dia paling pintar, tapi dia bilang aku tidak berdaya di hadapan Tuhan. Aku tidak pintar, tidak hebat di hadapan Tuhan. Ada buktinya. Saya bukan sembarangan ngomong, ada buktinya. Salomo yang bilang di Hatu Raja-Raja 3 ayat 7-10. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu, yang kau pilih suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Dikatakan di ayat yang ke-7, dikatakan sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo ketika dia menjadi raja, dia mewarisi harta bapaknya. Jabatan raja diwarisi sama bapaknya. Dia menjadi raja, otomatis kekayaan kerajaan Israel yang begitu luar biasa, dengan daerah-daerah jajahan yang siap memberikan upeti setiap hari kepada Salomo. Salomo bukan orang biasa. Dia sudah auto sultan sebelum dia menjadi sultan. Sebelum dia menjadi raja, dia sudah calon orang kaya, orang yang banyak uang, yang punya kekuasaan. Kurang apa? Muda, gagah, punya kekuasaan, pintar, harta banyak. Kurang apa? Tidak ada kurangnya. Tetapi Salomo merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia bilang hambamu ini muda, belum berpengalaman. Maka dia minta kepada Tuhan hikmat untuk menimbang, untuk bisa menghakimi umat Tuhan, untuk bisa mengetahui yang baik, yang jahat. Lalu Tuhan bilang apa? Baik permintaan Salomo ini, karena Salomo meminta dengan kerendahan hati. Oleh sebab itu, orang yang rendah hati ialah orang yang akan dipelihara Tuhan. Yang pertama tadi kita belajar, orang yang sederhana adalah orang yang butuh pertolongan, yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang rendah hati. Mungkin dia orang yang terhormat, tapi di hadapan Tuhan dia merendahkan hatinya. Serendah-rendahnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Serendah-rendahnya. Kenapa? Karena biarlah Tuhan semakin tinggi, semakin besar, kita semakin kecil, kita semakin rendah. Biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini orang yang Tuhan suka. Ini adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan mau memelihara orang-orang macam ini. Haleluya, haleluya. Yang ketiga dan yang terakhir yang dimaksud dengan orang-orang sederhana menurut Mazmur 116 ayat yang ke-6 adalah orang yang memiliki hati yang tulus dan murni. Itu adalah orang yang sederhana. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana, orang yang hatinya tulus, orang yang hatinya murni. Tuhan memelihara orang yang memiliki ketulusan dan kemurnian, datang ke hadirat Tuhan, benar-benar ketemu Tuhan, murni, tulus, ikhlas datang kepada Tuhan, cuma mau jumpa Tuhan, bukan mau jumpa apa yang di tangan Tuhan.
Orang yang memiliki ketulusan dan kemurnian datang ke hadirat Tuhan bukan karena melihat apa yang di tangan Tuhan, tetapi mau mengenal isi hatinya, mengenal pribadinya, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Itulah orang yang punya ketulusan dan kemurnian datang ke hadirat Tuhan. Bukan karena apa yang di tangan Tuhan. Murni itu artinya 100%. Contoh emas murni. Kalau emas murni berarti nggak ada campuran apa-apa. Pure emas, 100% emas. Berlian murni itu berlian benar-benar bening. Dalamnya isinya berlian, betul-betul berlian murni. Suci, tulus, nggak ada cacat, nggak ada celah, nggak ada bopeng, nggak ada somplak. Emasnya juga murni, 100% murni. Kalau ada platinanya dikit, kalau ada besinya dikit, enggak murni. Makanya kalau orang panasin emas sampai dia meleleh untuk memisahkan mana yang bukan emas, mana yang emas. Karena orang mau emas yang murni. Tuhan juga mau hati kita tulus, hati kita murni datang ke hadirat Tuhan. Bukan karena Tuhan berkati, itu udah gak murni. Kalau kita melayani Tuhan biar dapat berkat, itu udah gak murni. Kenapa saya bilang gak murni? Karena kita punya agenda pribadi. Karena kita punya target pribadi. Tuhan, saya mau melayanimu biar saya diberkati. Saya mau datang gereja supaya saya diberkati. Saya mau memberi supaya saya diberi. Terbalik. Kita melayani karena Tuhan sudah melayani kita mati di kayu salib. Kita mau mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dia berikan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang tidak percaya, supaya setiap kita percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memberi bukan karena supaya kita diberi sama Tuhan. Kita memberi karena kita sudah diberikan dari Tuhan. Kita sudah diberikan sesuatu daripada Tuhan, yaitu nyawanya. Kesehatan yang kita miliki hari ini. Bagaimana Tuhan menjaga anak-anak kita. Bagaimana Tuhan menjaga orang tua kita. Bagaimana Tuhan memelihara hidup setiap kita. Itu pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Kita gak pernah minta, tapi Tuhan kasih. Kalau hari ini kita ada, kita hari ini dengan masih hidup, kita masih ada, saya mau beritahu, itu semua karena Tuhan. Jadi kembalikanlah semua itu kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bukan untuk diberkati, tapi karena aku sudah diberkati. Haleluya. Saya mau memberi karena saya sudah diberi sama Tuhan. Saya mau melayani karena Tuhan sudah melayani saya. Saya mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh karena Tuhan sudah mengasihi saya lebih daripada saya mengasihi diri saya sendiri. Jemaat Tuhan harus memiliki hati yang murni, supaya Tuhan pelihara kita, supaya Tuhan mengasihi kita. Kalau kita ke gereja, kita kebaktian, kita memberi untuk kita diberkati, untuk kita diberi sama Tuhan, itu namanya kita gak murni. Itu namanya kita gak tulus, kita ada agenda pribadi dan kita hanya melihat berkatnya Tuhan. Kita gak melihat isi hati Tuhan. Kita gak melihat pribadinya Tuhan. Kita gak murni, kita gak tulus. Sebab itu pada malam hari ini, saya mau ajar kita untuk kita punya ketulusan hati, kemurnian hati, supaya kita gak cuma dapetin berkat Tuhan, tapi kita punya Tuhan dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan dari hari Minggu kemarin luar biasa. Ibu Gembala kita mengatakan bahwa kalau kita di luar Tuhan, kita gak bisa berbuat banyak. Kita harus menempel sama pokok anggur. Kita harus nempel sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Artinya apa? Kita di dalam Dia, Tuhan di dalam kita. Bagaimana bisa itu terjadi? Kita harus punya ketulusan dan kemurnian. Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas.
dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau supaya diberkati itu udah gak tulus. Saya mau nolong orang. Saya mau nolong tuh nenek-nenek nyebrang. Aduh kesian udah tua, nolong nenek terbang. Nolong nenek-nenek nyebrang. Punya motivasi. Karena cucunya cantik. Siapa tahu dikenal ke cucunya. Itu udah bukan tulus. Itu bukan tulus ikhlas. Tapi ada agenda pribadi. Kalau mau nolong, nolong aja. Kalau mau memberkati aja. Jangan pikir saya dapat apa. Saya dapat apa. Kalau udah mikir saya dapat apa, itu gak tulus. Itu gak murni. Amin. Haleluya. Keras firman Tuhan pada malam hari ini. Keras. Tapi saya mau ajak kita semua, miliki hati yang murni. Miliki hati yang tulus. Supaya Tuhan berkati kita. Supaya Tuhan pelihara kita. Supaya Tuhan menjaga kita. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. 3 hal malam hari ini kita belajar. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Apa itu orang sederhana? Orang yang butuh pertolongan, yang tidak berdaya tanpa Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan. Apa itu orang-orang sederhana? Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang terakhir, orang yang sederhana adalah orang yang tulus, orang yang murni di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, inilah orang-orang yang akan dipelihara sama Tuhan. Saya mau beritahu, kalau Tuhan pelihara, pasti sangat baik. Sehelai rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Apalagi kesusahan kita, apalagi sakit penyakit kita, saya memberitahu, Tuhan tahu. Dan malam hari ini setiap kita yang mau belajar tulus murni, yang mau belajar rendah hati, yang mau belajar tidak berdaya tanpa Tuhan, yang mau belajar butuh pertolongan Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kau yang lihat hati kami, Kau yang selidiki hati kami, dan Kau yang ajar hati kami, supaya kami memiliki hidup yang butuh pertolongan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak berdaya tanpa Engkau. Ajar kami untuk kami bisa merendahkan hati, dan kami bisa memiliki hati yang tulus murni di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kami mengasihi-Mu apa adanya Tuhan, bukan karena untuk diberkati, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan, Roh Kudus terus berbicara di hati setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang sakit. Kau sembuhkan, berikan kekuatan pada hidup jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang dalam kelemahan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Kau yang sembuhkan, Kau yang pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siapapun kita yang hari ini beribadah dengan masalah, dengan pergumulan yang berat, saya memberitahu pada malam hari ini, Tuhan angkat masalahmu, Tuhan gantikan dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan Allah berkati bangsa Indonesia, berkati Jakarta, berkati pemulihan yang sedang kita alami, supaya pemulihan ini cepat, 100% kita bisa kembali normal, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkatnya pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.